Salam Jastok. Kita bahas tiga pertandingan, Italia, Inggris dan Spanyol. Kalau lu lihat video gue yang kemarin, di akhir-akhir video itu gue bikin sedikit preview tentang Leeds dan Manchester United. Di situ gue udah bilang Leeds ini nggak akan berubah, mau ketemu siapa, skor berapa, nggak akan berubah. Dalam arti mereka main terbuka. Kalau yang belum paham yang bermain terbuka apa maksudnya, mereka itu berani menempatkan 5, 6, 7 pemain di depan bola, dan kalau kena counter transisi nggak semua balik. Jadi itu memang strategi yang diterapkan, cuman gue bilang strategi ini agak bunuh diri karena kualitas pemain Leeds tidak memadai. Mereka mencoba membangun serangan. Kalau lo ingin bermain seperti Leeds, seperti City, seperti Arsenal, seperti Chelsea, lo butuh akurasi passing yang bagus. Karena kalau lo taruh pemain terlalu baik depan bola, passing lo salah, lo kena counter. Dan ini terjadi dengan Leeds lawan MU. Maka dari itu gue bilang juga kemarin, ya ini sih, kalau lu bicara Crystal Palace, kita bicara Burnley, kita bicara tim lainnya Everton, gue belum yakin gue bilang MU bakal menang. Karena kita tahu MU sendiri bahwa mereka ini belum membuktikan sama sekali bahwa konsistensi ini ada. Perubahan ya for sure, tapi konsistensi ini yang dilihat. Hanya lawan Leeds gue berani bilang ini MU bakal menang, MU harus menang. Karena ya itu, karena Leeds terlalu baik, dan itu kelihatan dari gol ketiga keempat. Mereka midfieldnya itu nggak ngebantu balik, dibiarin aja. 3-4 orang cukup, karena pada saat mereka menggagalkan serangan, mereka bisa counter balik. Tujuannya disitulah. Nah, di babak pertama, sebagus apa MU? Ya, not bad. Dan mereka layak unggul karena dari sisi, kenapa layak unggul? Karena dari peluang itu lebih banyak MU. Bahkan Ronaldo depan gawang, ini pemain lagi suwe kalau gue bilang, depan gawang aja bisa nggak masuk. Walaupun golnya gol heading bola atas, that's okay. Cuman harus diakui bahwa kipernya Leeds ini jelek banget ya. Golnya Fernandes kedua itu crossingnya itu jauh di atas loh. Sebenarnya dia sangat bisa keluar gawangnya untuk mengantisipasi, nggak dilakukan, tetap stay di situ. Maguire juga di defense sama yang namanya itu siapa itu pemain Spanyol itu, Diego Llorente. Ini pemain nggak ngelihat bola, murni menghadang Maguire. Dan Maguire cukup berpengalaman untuk tahu bagaimana lawan-lawan kayak gitu disingkirkan, which is good goal by the way. 2-0. Gue tweet, kita lihat nih babak kedua gimana. Belum lama berjalan, bang, 1 menit lebih 2 gol, 2-2, panik semua fans MU. Gol pertama itu luck, for sure. De Gea itu nggak boleh kebobolan kayak begitu, tapi harus diakui De Gea kemarin juga ya oke lah. It happens lah, gol kayak gitu sekali-sekali bisa kebobolan kayak begitu. 2-2 masih nyerang. Jujur ya, untuk gue babak kedua itu murni tarkam. Apa yang gue maksud dengan tarkam? Kalau lu melakukan counter attack, 8 bola itu kan gede. Lu harus tahu siapa yang maju ke depan dan siapa yang nge-backup. Siapa yang nge-backup dan jaraknya seperti apa. Dan ini semua bisa dilatih. Yang kiri siapa, yang kanan siapa. Oke? Jadi counter itu kan ada beberapa macam. Lu bisa taruh orang, 2-3 orang, bisa lewat sayap, bisa bola atas, mencari ruang, bla bla bla. Tapi kemarin itu ya saling menyerang, tapi dengan gaya tarkam, positioningnya hancur-hancuran. Terlalu banyak dribbling, sehingga sirkulasi bola jadi lambat. Jarak antar pemain jauh, yang terjadi adalah salah passing counter.
gue harus akui bahwa Fred mainnya bagus. Di menit 67 dia gantiin si Elanga, dan Fred gantiin Lingard sama Pogba. Walaupun Pogba juga nggak main jelek ya. Fred mainnya bagus. Kenapa gue bisa bilang bagus? Kan biasanya dia itu sering salah passing, sering meninggalkan posisinya asal main. Tapi kemarin dia bagus. Nah, gol ketiga itu kiper normal nggak bakal jebol. Itu di tiang dekat loh, dan itu nggak mepet-mepet amat. Cuman memang sekali lagi kiper Leeds ini kipernya bapuk, jadi ya masuk gol ketiga. Gol keempat it happens karena gol keempat juga itu pemainnya sama sekali nggak balik, cuman pemain tengah ini cuman ngeliatin doang. Jebol gol keempat, layak menang, definitely layak. Dan gue yakin fans MU yang ngerti bola tidak puas dengan kemenangan ini. Karena apa? Ya dari permainan. Lu lawan 19 tim lainnya nggak bakal dikasih ruang seperti lawan Leeds. Hanya Leeds yang memberikan lu ruang seperti itu. Karena MU punya skill atau pemain yang berkualitas bisa memanfaatkan itu. Pemain kayak Bruno, kayak Pogba itu sangat pintar dan bisa memanfaatkan ruang itu. Lawan tim lain hampir tidak akan MU diberikan ruang sebanyak itu. Maka dari itu kemarin gue berani bilang bahwa MU kemungkinan besar akan menang. Makanya sampai gue tweet, kalau ini MU mesti nggak menang, 2-0 unggul, udah jadiin ormas saja. Tapi itulah, kalau nonton MU sekarang deg-degannya lebih banyak daripada serunya. But that's okay, kita lihat MU ntar di Champions League lawan ATM. Ini udah murni masalah mental, karena ATM pun lagi terseok-seok. Hari Selasa gue bikin preview. Oke, kita ke Barca. Barca tahu sendiri lawan Napoli itu ball possession babak kedua sekitar 90% kalau nggak salah. Jadi Napoli itu bener-bener parkir bis. Dan semua tim yang ketemu parkir bis, lihat City, Chelsea, Real Madrid, sering PSG, sering tim-tim yang punya pemain besar atau nama besar ketemu parkir bis itu selalu kesulitan. Nah, kemarin Barca kesulitan bukan karena peluangnya. Kalau Barca lawan Napoli kesulitan nggak dapat peluang, itu salah Xavi. Oke, tapi peluang banyak, finishingnya jelek. Beda ketemu Valencia tadi. Valencia berani main terbuka. Pada saat lu main terbuka lawan Barca, lu berikan ruang kepada pemain Barca, selesai. Dan itu ditunjukkan 3 gol pertama itu 3 gol set play. Permainan bagus, sirkulasi bola cepat, positioning bagus, skill individu ada, counter ada. Counter itu gol pertamanya Auba, untuk gue itu counter ada. Bahkan De Jong cetak gol. Inilah Barca yang kita pengen lihat. Tapi ya sekali lagi, gue tetap yakin Barca akan meroket tanpa Messi. Belum tahun ini, karena tahun ini ya masalah pembelian pemain dan cederanya Ansu Depay. Ntar ada aja yang cedera. Gue bingung dah, apalagi kalau Alba udah cedera, puyeng dah. Pique sekarang red card. Jadi sampai Mingueza harus main, tahu sendiri kan. Alves nextnya bisa main, Des bermain lumayan bagus. Pedri kemarin sedikit diistirahatkan, akhirnya dia masuk golnya. Gol itu by the way dikasih ke Auba karena kena punggungnya Auba. Jadi waktu Pedri shooting, Auba nunduk kena punggungnya, di flag masuk. But anyway, Pedri mainnya keren sekali. Bahkan Ferran Torres yang sangat susah cetak gol, at least dia punya kontribusi. Dia bekerja keras. Pada saat si siapa Dembele pun juga memberikan assist ke Frenkie de Jong gol kedua. Terus Adama Traore masuk, bermain cukup bagus. Des lebih agresif daripada sebelum-sebelumnya. Alba berani overlapping. Frenkie de Jong juga bekerja keras. Semua bermain bagus. Karena ya salah satu yang membuat alasan itu Valencia berani keluar. Mereka mungkin agak tertekan itu di 15 menit
Di babak kedua mungkin mulai menit 55-60 lah, pas mereka cetak satu gol. Di situ babak kedua Valencia mulai ngegas lah. But that's okay, ini part of learning curve, dimana banyak sekali pemain baru harus belajar. 3-0 is not enough, walaupun ujungnya 4-1 dan layak menang. Dan menangnya Barca kali ini itu bukan gol kebetulan, bukan gol tap in, tapi gol dari sebuah proses yang dilatih. Kapan kita harus counter, kapan kita harus cut back, kapan kita harus positioning, dan ini akan memberikan percaya diri ekstra terhadap match nanti 2 minggu lagi ketemu Napoli atau next match di La Liga. Cuman yang jadi masalah tetap satu, pada saat Barca ketemu tim yang bener-bener parkir base, di situ masih kesulitan. Nah, dengan Auba yang sudah cetak 2 gol, percaya dirinya meningkat. Adama bagus, Dembele bagus. Semoga Depay langsung bermain bagus. Luuk de Jong juga masih dimainin. Ada Ansu Fati, Braithwaite lupakan. Gue harap lawan tim-tim yang parkir bis ini juga, dan gue yakin bisa, cuman butuh waktu aja untuk bisa ngehajar dengan sistem apa ketemu tim-tim parkir bis ini. Terus kita ke Serie A. Kemarin AC Milan seri, Roma seri, Inter bisa ngelewatin dong. Gue nonton 15 menitan. Pada saat tertinggal 1-0, Inter ini mainnya gerusak-gerusuk. Serangannya cukup variatif di tengah apa, tapi di depan itu nggak ada kerjasama kalau gue bilang, atau finishingnya jelek sekali. Dan gol kedua itu kan sebenarnya nggak boleh. Ini agak aneh ya, si Sassuolo itu menang away di Milan, di Inter, dan di Juve. Padahal ini tim biasa banget, nggak ada spesialnya. Gue juga bingung kenapa bisa menang away lawan tim besar. Gol kedua itu ya, heading itu juga bener-bener crossingnya pas persis, tidak terjaga, atau yang jaga juga kecil kalau nggak salah. But anyway, sebenarnya kebobolan 2 nggak ada masalah kalau lu cetak 3 gol, ya kan, bener nggak? Tapi yang jadi masalah kan mereka nggak cetak gol. Dapat berapa peluang crossing sampai ke depan gawang, nggak ada yang masukin. Gue tidak lihat kerjasama, dan kedua gue tidak lihat Inter ini punya killer. Akhirnya Edin Dzeko dimasukin. Lautaro ini bapuk musim ini ya. Musim lalu mungkin agak mendingan, tapi musim ini bapuknya minta ampun. Gue nggak tahu, mungkin dia kangen dengan Lukaku, whatever lah. Tapi intinya ya, Lazio juga seri, bahkan Napoli kalau nggak salah besok mainnya. Napoli masih 1 match, kalau Napoli ini menang poinnya sama AC Milan. Ini yang membuat Inter seru. Cuman di samping mereka di Serie A seru, di samping mereka kurang cetak gol, gue bilang di depan gawang itu harus lebih kalem lagi, harus lebih tenang, harus lebih bersabar, cari kombinasi, celah, jangan gerusak-gerusuk asal shooting, asal-asalan. Ini yang terjadi kalau lagi bad, but it's okay. Gue nggak masalah, gue tetap bilang harusnya Inter bisa melewati masa ini dan tetap bisa jadi juara. Tapi ya kita nggak pernah tahu, karena terlalu banyak kelemahan dari semua tim, terlalu nggak konsisten di Serie A ini. Oke, sementara itu dulu, kita ketemu besok dengan preview UCL. Thanks for watching.